Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Film ini merupakan film tentang kenavigasian yang menceritakan tentang peranan navigasi di Segenap Samarinda di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur. Film ini merupakan film tentang peranan navigasi dalam rangka untuk peningkatan keselamatan pelayaran. Film ini saya anggap sangat penting selain untuk disertakan dalam festival film kenavigasian di Drakonis Kenavigasian di Palembang. Film ini pun akan kami sebarluaskan terutama untuk para stakeholder masyarakat maritim di Kalimantan Timur, karena film ini merupakan film tentang peranan navigasi dalam rangka untuk selain keselamatan pelayaran juga untuk efisiensi kapal berlayar. Oleh karena itu saya berharap bahwa film ini akan merupakan terobosan baru atau merupakan informasi sangat penting untuk masyarakat Kalimantan itu, terutama untuk masyarakat maritim. Demikian perlu sampaikan. Atas kekurangan saya mohon maaf sedalam-dalamnya, dan saya berharap dari senior kami untuk kelengkapan film ini. Demikian perlu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur, kini pergerakan pembangunannya semakin dinamis, terlebih berperan menjadi kota jasa industri dan perdagangan. Posisi kota Samarinda memang terbilang strategis karena mempunyai alur Sungai Mahakam yang sangat potensial dan sebagai urat nadi kehidupan masyarakat kota tepian Samarinda. Sebuah kota yang berkembang pesat dari berbagai sektor pembangunan tentu tidak terlepas dari dinamika aktivitas Sungai Mahakam, tidak saja sebagai alur transportasi bagi masyarakat sekitarnya, tetapi juga memainkan peranan penting dalam lalu lintas kapal-kapal baik yang masuk ke Samarinda maupun yang keluar. Luasnya Sungai Mahakam yang membentang di kota Samarinda ini tidak hanya sebatas pada alur di sekitarnya, melainkan bermuara di wilayah laut lepas. Demikian potensialnya wilayah perairan tersebut, maka diperlukan sebuah pengawasan dan panduan pelayaran bagi kapal-kapal oleh Distrik Navigasi Kelas 1 Samarinda yang berada di Sungai Mahakam, berdekatan dengan Pelabuhan Umum Samarinda. Wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas 1 Samarinda ini membentang cukup luas sehingga sangat diperlukan dalam memandu keselamatan kapal-kapal yang berada di wilayah itu. Hanya saja selama ini tak sedikit masyarakat Kalimantan Timur umumnya dan Samarinda khususnya belum mengenal apa sebenarnya tugas dan fungsi Distrik Navigasi Kelas 1 Samarinda. Padahal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang susunan dan tata kerjanya adalah salah satu unit pelaksana teknis kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Secara hierarki bahwa Distrik Navigasi Kelas 1 Samarinda mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengoperasian dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran SBNP, telekomunikasi pelayaran atau SROP, dan yang tak kalah pentingnya melakukan kegiatan pengamanan laut, pemantauan alur pelayaran dengan menggunakan sarana instalasi guna kepentingan keselamatan pelayaran. Melihat tugas dan fungsi Distrik Navigasi Kelas 1 Samarinda memang sangat strategis, namun dalam menjalankan operasional di lapangan harus disesuaikan dengan visi misi yang diemban sebagai amanah bagaimana ke depan memberikan keamanan dan keselamatan bernavigasi. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, perlu adanya peran maksimal sumber daya manusia agar kualitas tugas yang dibebankan berjalan lancar, memegang teguh kedisiplinan dan profesional.
Karena distrik navigasi kelas 1 Samarinda memiliki tanggung jawab yang besar terhadap semua cakupan sarana prasarana yang dioperasikan di setiap wilayah kerjanya. Provinsi Kalimantan Timur dikenal dengan banyaknya sungai-sungai yang dijadikan akses transportasi masyarakat, juga menjadi andalan untuk keluar masuknya logistik dan sarana kehidupan sehari-hari. Seperti diketahui, jumlah alur pelayaran yang ada di wilayah kerja navigasi kelas 1 Samarinda dapat dikelompokkan menjadi 9 alur pelayaran. Di antaranya, alur pelayaran Balikpapan, alur Sungai Mahakam, alur Muara Pegah, alur Muara Berau sampai alur Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Begitu luasnya cakupan wilayah kerjanya, tentu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang keselamatan pelayaran. Salah satunya sarana pengamatan laut, jumlahnya cukup banyak. Tak hanya sekedar difungsikan, namun juga dicek sewaktu-waktu sebelum melakukan survei di lapangan, yakni survei hidrografi guna kepentingan keselamatan pelayaran. Gampangnya Samarinda Radio, kalau di copy up di 65106209. Masing-masing peralatan yang ada pada prinsipnya memiliki sistem kerja penggunaannya untuk diaplikasikan di lapangan. Dan satu hal yang menggembirakan, alat-alat pengamatan laut yang dimiliki distrik navigasi kelas 1 Samarinda ini dari tahun ke tahun tumbuh dengan pesat, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Mengingat perkembangan teknologi kini terus berkembang pesat seiring dengan era globalisasi, sehingga menuntut kelengkapan sarana dan fasilitas yang handal dan optimal. Hal ini mengindikasikan sebuah kemajuan yang patut diapresiasi, dan tidak dapat dipungkiri berbagai kemajuan yang telah dicapai jajaran distrik navigasi kelas 1 Samarinda selama ini merupakan kerja keras dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap negara. Tantangan di lapangan cukup kompleks, terutama menggerakkan sarana dan sumber daya manusianya yang terdiri dari bermacam-macam bidang tugas. Apalagi mengemban tanggung jawab yang sangat besar, meningkatkan peran kenavigasian yang aman. Di sisi lain, prinsip-prinsip dasar yang sudah menjadi komitmen distrik navigasi kelas 1 Samarinda dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan idealisme tinggi, mengingat sangat berkaitan erat dengan faktor keselamatan pelayaran kapal-kapal di perairan yang menjadi wilayah kerjanya. Untuk sarana bantu navigasi pelayaran yang dioperasikan setiap hari tidaklah hanya mengandalkan teori semata, namun juga mendapat dukungan dari fasilitas peralatan penting lainnya, seperti telekomunikasi yang digunakan hubungan darat ke kapal atau sebaliknya yang dikomandani distrik navigasi kelas 1 Samarinda berada di stasiun radio pantai atau SROP. Sarana radio pantai yang menjadi salah satu bagian unit peralatan pendukung memberikan informasi kepada pengguna kapal di alur pelayaran sekaligus tugas utama untuk menjaga mara bahaya dan pelayanan radio bergerak. Sejauh ini sejumlah stasiun radio pantai sebanyak 3 stasiun, masing-masing Balikpapan Radio, Samarinda Radio, dan Tanjung Santan Radio. Selain sarana radio pantai, ada lagi sarana telekomunikasi lain yang juga mempunyai peranan vital untuk keselamatan pelayaran kapal, yakni Vessel Traffic Services atau VTS. Peralatan VTS ini adalah pelayaran lalu lintas kapal di wilayah yang ditetapkan saling terintegrasi satu sama lainnya oleh pihak yang berwenang. Di samping dirancang untuk meningkatkan keselamatan kapal, efisiensi bernavigasi, dan menjaga lingkungan yang memiliki kemampuan berinteraksi sekaligus menanggapi situasi perkembangan lalu lintas kapal di wilayah BTS dengan menggunakan perangkat radio dan elektronika. Dari ruang kontrol inilah lalu lintas pelayaran diawasi, kemudian dideteksi,
penjajakan kapal termasuk membantu kapal-kapal yang memerlukan bantuan khusus. Melalui sarana yang canggih, memanfaatkan satelit dan radar, maka kondisi pelayaran kapal-kapal yang ada di wilayah itu bisa dipantau dengan jelas. Dan apabila ada situasi yang membahayakan, kapal praktis mampu memberikan informasi yang akurat kepada pihak yang terkait guna melakukan langkah-langkah antisipasi. Sedangkan Vessel Traffic Services atau VTS di wilayah distrik navigasi kelas 1 Samarinda tercatat ada 4 unit, di antaranya VTS Samarinda sebagai kontrol, VTS Subcenter Balikpapan, dan VTS Sensor Station Tanjung Mangkaliat dan Muara Pegah. Karena begitu vitalnya sarana VTS ini, sumber daya manusia yang bertugas dilaksanakan selama 24 jam dengan sistem shift dipimpin oleh satu koordinator. Dari sinilah setiap hari informasi terus bergerak tiada henti dan melihat secara langsung kondisi perairan, baik kecepatan angin atau ketinggian gelombang. Mengingat situasi cuaca dalam waktu 24 jam selalu berubah-ubah, sehingga perlu diketahui kapal-kapal yang melewati alur laut yang merupakan wilayah kerjanya. Dalam hal ini, baik dalam situasi aman ataupun mengkhawatirkan, instruksi yang berasal dari sarana telekomunikasi pelayaran yang terpadu ini patut disampaikan setiap detik, menit, dan jam. Masih terkait dengan sarana peralatan, selain ruang kontrol VTS bersama sarana pendukungnya, di dalam pengamanan kapal di perairan juga dilengkapi dengan menara suar atau mensu yang tersebar di beberapa titik. Peralatan yang satu ini keberadaannya sangat diperlukan dan ditempatkan pada titik-titik alur pelayaran sebagai rambu-rambu di perairan. Hal ini sangat penting sebagai acuan bagi kapal-kapal yang masuk dalam sebuah wilayah agar berlayar dengan selamat tanpa ada rintangan yang berarti. Keberadaan menara suar ini selalu dipelihara dimanapun berada, baik fungsi pemanfaatannya, misalnya lampu-lampu maupun peralatan pendukungnya. Di dalam setiap beberapa bulan sesuai program, selalu diadakan pemeliharaan yang bersifat kontinu guna meningkatkan fungsi secara optimal. Untuk itulah adanya menara suar setidaknya menjadi titik sentral yang patut dipelihara dan menjadi acuan bagi kapal-kapal karena menyangkut keselamatan pelayaran. Rambu-rambu lain yang dimaksimalkan fungsinya juga buoy yang dipasang pada alur-alur yang cukup membahayakan. Isyarat rambu-rambu buoy itu pertanda harus diwaspadai terhadap kapal yang melewatinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Rambu-rambu berupa buoy ini juga tidak luput dari pemeliharaan dalam setiap interval waktu apabila diperlukan. Pemantauan rambu-rambu buoy ini tidak hanya dipasang di Sungai Mahakam tetapi juga di laut yang jumlahnya bervariasi bergantung dari tingkat keperluannya. Bila mana satu di antaranya yang dipasang mengalami pengurangan fungsi, maka petugas dari Distrik Navigasi Kelas 1 Samarinda segera menggantinya atau memperbaikinya. Objek vital yang merupakan pusat pengendalian navigasi untuk sarana keselamatan pelayaran dari tahun ke tahun semakin ditingkatkan. Pengawasan dan pemantauan sudah dijadikan tugas rutinitas yang menyangkut kenavigasian. Cara kerja yang diterapkan Distrik Navigasi Kelas 1 Samarinda mengacu pada pentingnya keselamatan, tidak hanya memandu kapal, melainkan juga fasilitas keselamatan saat berada di sungai ataupun di laut. Fasilitas navigasi beserta perangkat yang dipergunakan di beberapa wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas 1 Samarinda memerlukan perhatian secara menyeluruh, mengingat penggunaan bermacam alat yang digunakan membutuhkan perawatan berkala. Oleh karena itu,
Distrik navigasi kelas 1 Samarinda ini dilengkapi dengan perbengkelan yang berfungsi melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang ada pada instalasi kenavigasian. Perbengkelan yang letaknya tidak jauh dari kantor Distrik Navigasi kelas 1 Samarinda tentu disibukkan dengan pemeliharaan atau perbaikan alat sesuai dengan bidangnya. Tugas dan fungsi Distrik Navigasi kelas 1 Samarinda merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan, khususnya Perhubungan Laut. Dengan mengedepankan visi dan misinya tersebut, diharapkan upaya mewujudkan zero accident di laut dapat terwujud. Kiranya upaya memandu keamanan dan keselamatan di laut tidaklah menyurut dan memberikan pelayanan kenavigasian lebih baik lagi serta profesional, dan didukung pula dengan sumber daya manusia yang andal menuju keselamatan bernavigasi.